Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat buat belajar? Masih. Oke, sebelum mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya. Diana, tolong pimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita presensi dulu ya. Oke, Bu. Aldiana Agustin, Hadir. Dewi Rahmasari, hadir. Tiara Adesti, Hadir. Regita Zikri, hadir. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Nihil, Bu, nihil. Hari ini kita akan mempelajari mengenai cara mengelola kartu piutang. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kalian mampu menganalisis kartu piutang. Yang kedua, kalian mampu melakukan pencatatan pada kartu piutang. Sebelum masuk ke materi, saya mau kalian melihat video terlebih dahulu. Silakan amati ya. Iya, Ibu. Oke, menurut kalian informasi apa yang terkandung dalam video tadi? Bu. Ya, silakan. Menurut saya, video itu menggambarkan perusahaan yang menjual barang dagangnya secara kredit sehingga perusahaan mempunyai banyak utang, Bu. Oke, kemudian permasalahan apa yang terjadi di dalam video tersebut? Ya, Bu. Ya, Menurut saya permasalahannya terletak pada banyaknya pelanggan yang membeli secara kredit sehingga saldo piutang antara satu pelanggan dengan pelanggan lain sering tercampur. oke, bagus. Sebelum kita memecahkan masalah, silakan baca modul atau sumber bacaan yang lain untuk mencari informasi mengenai cara mengelola piutang. Kalian boleh buka HP, tetapi dengan syarat untuk mencari materi, bukan untuk buka yang lain ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Ya, Bu. Coba sekarang ibu mau tanya, Aldiana, apa itu piutang? Piutang itu tagihan perusahaan terhadap pihak lain yang timbul karena adanya suatu transaksi, Bu. Jadi itu kayak kita punya perusahaan ibu, terus perusahaan lain itu utang ke kita, itu namanya piutang. Oke, bagus. Lalu, Regita, apa saja transaksi yang mempengaruhi piutang? Penjualan secara kredit, retro penjualan, dan pelunasan piutang, Bu. Oke, bagus. Oke, jadi piutang adalah suatu tagihan akibat adanya transaksi. Misal, kalian adalah perusahaan dagang yang menjual dagangan kalian secara kredit. Dagangan kalian yang kalian jual itu sudah berkurang, sudah berpindah tangan ke pelanggan. Tapi uang yang seharusnya menjadi milik kalian itu belum masuk ke kalian. Jadi uang tersebut yang disebut piutang. Selanjutnya transaksi yang mempengaruhi piutang. Sudah benar yang disebutkan Regita tadi. Yang pertama yaitu penjualan secara kredit yang akan masuk ke dalam jurnal penjualan. Kemudian retro penjualan yang akan masuk ke dalam jurnal memorial. Dan yang ketiga pembayaran piutang yang akan masuk ke dalam jurnal kas masuk. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi, karena saldo piutang antara satu pelanggan dan pelanggan yang lain itu sering tercampur, maka kita memerlukan kartu piutang. Ada yang tahu kartu piutang itu apa? Oke. Kartu piutang yaitu buku pembantu akuntansi yang akan membantu akuntan untuk
piutang tersebut. Lalu bawahnya ada kolom tanggal, biasanya sebelah sini diisi bulan dan yang bagian kecilnya diisi tanggal. Lalu keterangan diisi dari jurnal sumber mutasi piutang tersebut. Misal tadi dari jurnal penjualan, maka keterangannya tulis jurnal penjualan. Kemudian nomor bukti ditulis sesuai dengan nomor faktur atau bukti kas masuknya, tergantung dari transaksi apa itu. Lalu pada kolom mutasi digunakan untuk mencatat jumlah nominal piutangnya yang bertambah di sebelah debit dan yang berkurang di sebelah kredit. Demikian pula saldonya. Nah, untuk mengisi kartu piutang ini, yang pertama harus kita lakukan yaitu menganalisis bukti transaksi. Jadi kita harus menentukan bukti transaksi itu masuk ke jurnal mana. Misal, jika terjadi penjualan kredit, berarti buktinya itu ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, faktur penjualan. Jika ada bukti faktur penjualan, berarti ada transaksi penjualan secara kredit yang akan dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Seperti itu. Barulah kemudian kita mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal penjualan tersebut, seperti yang telah kita bahas di pertemuan lalu ya. Dari jurnal tersebut kita dapat memasukkannya ke dalam kartu piutang. Kita langsung ke contoh ya. Iya. Di transaksi pertama ada bukti apa ini? Faktur penjualan. Oke. Tertera ya, di dalam faktur nomor fakturnya F12/1 dengan jumlah total nominalnya 2.860.000. Kemudian setelah menganalisis faktur penjualan, kita masukkan transaksi ini ke dalam jurnal penjualan. Tanggal 2 bulan Desember, keterangannya toko Rinjani, nomor fakturnya dimasukkan F12/1, kemudian debitnya piutang dagang dan kreditnya PPN dan penjualan. Dari jurnal ini baru kita bisa masukkan ke dalam kartu piutang. Caranya pertama isi identitas dulu, seperti nomor rekening, nama, alamat, dan syarat piutangnya. Oke. Kemudian di kolom tanggal ada bulan Desember, tanggal 2, dan keterangannya jurnal penjualan ya. Kemudian masukkan nomor buktinya F12/1, dan di bagian mutasi ditulis nominal sebesar 2.860.000 di bagian debit. Begitu pula saldonya. Kenapa di bagian debit? Ada yang tahu? Mutasi dan saldonya berada di sebelah debit karena piutang itu termasuk ke dalam akun harta lancar. Ada yang ingat nggak? Saldo normal harta lancar itu berada di mana? Ingat Bu. Gimana Ibu? Nggak tahu Bu. Ya, saldo normal harta lancar itu berada pada sebelah debit, sehingga piutang ketika bertambah akan berada di sebelah debit, ketika berkurang akan berada di sebelah kredit. Seperti itu. Jika terjadi penjualan secara kredit, yang berarti piutang bertambah dan persediaan barang dagang berkurang. Karena piutang bertambah, maka mutasinya ada di sebelah kredit. Oke. Transaksi yang kedua, ada bukti nota kredit dengan nomor NK12/1. Jika terdapat nota kredit, berarti transaksi apa yang terjadi? Tahu Bu. Transaksi yang terjadi yaitu retur penjualan. Ketika terjadi retur penjualan, maka harus dicatat di dalam jurnal memorial.
alokasinya ada di sebelah kredit karena piutang berkurang. Di dalam rekor itu terjadi pengembalian barang, jadi otomatis persediaan barang dagang kalian bertambah dan piutang kalian berkurang, makanya ditaruh di sebelah kredit. Transaksi yang ketiga yaitu penerimaan kas karena terdapat transaksi pelunasan piutang. Bisa dilihat dari keterangannya. Pelunasan sebagian piutang faktur nomor F12-1 tertanggal 2 Desember 2020, berarti melunasi piutang yang di awal bulan Mei ya. Karena syaratnya tadi di awal 2/10/30, berarti toko Rinjani ini tidak mendapatkan potongan penjualan karena melunasinya lebih dari 10 hari, sehingga bayar utangnya tetap harga normal. Dan ini baru dilunasi sebagiannya. Oke. Pada kartu piutang ditulis pada kolom tanggal 13, kemudian keterangannya jurnal kas masuk, nomor buktinya BKM 12-1 dan mutasinya di sebelah kredit sejumlah 805.000. 805.000 di bagian kredit karena piutang berkurang. Cara menghitung saldonya gampang ya, tinggal dikurangi aja. Misalnya dari atas, pertama karena bertambah di debat, jadi 2.860.000. Kemudian transaksi yang kedua berkurang di sebelah kredit sejumlah 55.000, berarti 2.860.000 dikurang 55.000 sehingga saldonya menjadi 2.805.000. Kemudian pada transaksi ketiga berkurang lagi 805.000, jadi sisa saldonya 2 juta. Nah, saldo sebesar 2 juta ini jika belum dilunasi oleh toko Rinjani pada bulan tersebut akan dijadikan saldo awal pada bulan selanjutnya, berarti pada Januari 2021 sebesar 2 juta. Sudah paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu, sekarang kalian buat kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kelompok pertama akan mengisi kartu piutang toko Semeru. Kemudian kelompok 2 silakan mengisi kartu piutang toko Sentosa. Ayo, silakan diubah posisi duduknya jadi berkelompok. berupa kartu piutang toko Semeru. Pada bagian rekening diisi dengan angka 5572 sesuai dengan nomor rekening yang tertera di LKPD. Kemudian nama dan alamat itu diisi dengan toko Semeru, Jalan Kalijaga nomor 5. Alamatnya Jalan Kalijaga nomor 5,
kemudian di bagian syaratnya ditulis 2 garis 10,F/30. Nah, ini namanya kartu piutang. Apa lagi sih? Tanggalnya itu tanggal 5 bulan Desember yang pertama. Keterangannya jurnal penjualan, nomor buktinya F12-2, dimasukkan pada mutasi debit nilai 5 juta rupiah, dan di saldonya di debit juga 5 juta rupiah. Yang kedua yaitu tanggal 9 Desember dengan keterangannya jurnal memorial. Nomor buktinya NK12-2 dengan nominal 150.000 ditaruh pada mutasi bagian kredit. Saldonya di bagian debit senilai 4.850.000. Kemudian tanggal 20 Desember dengan keterangan jurnal kas masuk. Nomor buktinya BKM 12-2 dengan nominal 4.850.000 ditaruh pada mutasi sebelah kredit. Kemudian di saldonya di debitnya 0 rupiah.